Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Saya Risa Umami, guru SMK Negeri 1 Mondokan. Bersama 3 rekan kami, Ibu Reni Wulandari dari SMK Negeri 1 Miri, Bapak Joko Susilo dari SMA Negeri 1 Plupuh, dan Ibu Yundari dari SMP Negeri 1 Miri. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang modul 1.1 yakni pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kelompok kami mengambil satu dari profil pelajar Pancasila, yakni gotong royong. Elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian kami kembangkan dengan mengusung tema menggali nilai-nilai luhur gotong royong dalam bertani untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Sragen adalah bermata pencarian sebagai seorang petani atau bertani. Bahwa bertani itu sendiri memiliki nilai-nilai luhur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sajakah itu? Bahwa bertani memerlukan proses yang sangat panjang atau tidak instan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Nah, di dalam seni bertani ada beberapa proses yang akan dilakukan, yakni mengolah lahan, melakukan penyemaian, tandur, pemeliharaan, dan panen. Untuk yang pertama adalah mengolah lahan. Dalam dunia pendidikan maksudnya ini adalah memberikan lingkungan belajar yang baik kepada anak didik kita supaya tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita bisa melakukannya yang pertama dengan lingkungan fisik. Lingkungan fisik contohnya adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembelajaran di kelas. Lingkungan sosial budaya contohnya adalah guru memberikan keteladanan atau contoh yang baik kepada anak didik. Misalnya, cara berbicara, gaya berpakaian, ataupun tentang kedisiplinan waktu. Dan yang ketiga adalah lingkungan spiritual. Contohnya adalah menyediakan tempat beribadah dan mengajak anak didik untuk sholat berjamaah. Yang kedua adalah penyemaian. Dalam proses penyemaian ini artinya adalah mendidik, memetakan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Guru mencari informasi akan gaya belajar yang diminati anak. Model belajar apa yang mereka minati? Apakah yang bersifat audio? Apakah yang bersifat secara visual? Ataupun keduanya, yaitu yang bersifat audio visual. Kemudian tandur. Tandur dalam bahasa Jawa ini artinya adalah ditoto karo mundur atau ditata sambil berjalan ke belakang. Dalam mendidik anak, kita sebagai guru harus introspeksi diri untuk evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas. Sebagai guru yang baik, tentunya harus bisa melakukan refleksi diri akan apa yang telah kita lakukan. Apakah model belajar yang kita terapkan di kelas tadi sudah mampu membuat anak menguasai kompetensinya ataukah belum? Apakah anak merasa senang ketika belajar bersama kita dengan metode yang kita berikan? Jadi guru mengajar tidak seperti mengendarai di jalan tol yang hanya lurus ke depan dan cepat lajunya. Kemudian pemeliharaan. Mendampingi setiap aktivitas siswa kita, melayani mereka dengan sepenuh hati, memberikan inovasi pendidikan yang sesuai dengan zaman mereka, sehingga mereka merasa nyaman dalam belajar dan tetap memasukkan nilai-nilai budi pekerti pada diri mereka. Bahwa kita tahu anak generasi Z zaman sekarang itu identik dengan teknologi, maka gaya belajar juga harus kita ikuti dengan memberikan materi lewat games supaya anak lebih tertarik dengan pelajaran kita. Namun kita tetap memberikan arahan-arahan yang baik kepada mereka. Kemudian panen.
Selain melahirkan generasi bangsa yang berintelektual tinggi, diharapkan juga menghasilkan anak didik yang mempunyai karakter kuat seperti sopan santunnya, unggah-ungguhnya, tanggung jawabnya, dan gotong royong. Nah, dari padi itu sendiri ternyata memiliki banyak filosofi. Kita ibaratkan padi itu seperti murid. Padi dihasilkan dari proses yang tidak instan atau panjang. Di sini mengajarkan kepada anak didik kita bahwa untuk menuju suatu kesuksesan itu diperlukan proses yang sangat panjang. Yang kedua, semakin berisi maka padi akan semakin merunduk. Hal ini mengajarkan supaya anak didik kita nanti ketika mereka sudah berpendidikan yang tinggi, memiliki ilmu yang banyak, maka mereka jangan sombong, tetap rendah hati. Dan yang ketiga, saling menjaga kekompakan antar manusia. Bahwa kita tahu ketika padi menguning maka semuanya akan menguning. Ini menunjukkan bahwa mereka harus mempunyai karakter, memiliki karakter yang kuat tentang kebersamaan, tentang saling membantu ataupun saling gotong royong. Kemudian yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal yang relevan dengan penguatan karakter murid. Di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni gotong royong. Bertani memerlukan kerjasama atau gotong royong dari berbagai pihak untuk menghasilkan padi yang berkualitas. Bisa kita bayangkan untuk merawat satu lahan sawah, kalau dikerjakan sendirian pasti kita tidak akan sanggup. Perlu adanya berbagai pihak untuk bekerja sama, membangun suatu kolaborasi yang baik demi meringankan dan tercapainya suatu hasil yang terbaik. Dalam lingkungan sekolah, tentunya haruslah ada kerjasama atau gotong royong dalam menuntun anak didik kita mencapai kesuksesan. Tidak hanya guru mata pelajaran saja, tapi kepala sekolah, guru BK, dan semua pihak di lingkungan sekolahan atau bahkan di lingkungan masyarakat harus bisa menjadi support system bagi anak didik kita. Kemudian selain itu, menghamba pada murid. Dalam proses menanam padi di sini, semua yang dilakukan Pak Tani hanya semata-mata supaya hasil akhir dari padi itu berkualitas. Dari mulai menyediakan lahan yang baik, memilah mana yang kurang baik dan baik, ditata dengan rapi di lahan yang sudah diolah, dipelihara, sampai memanen. Kaitannya dengan pendidikan kita adalah bahwa di sini siswa sebagai subjek, bukan objek. Pendidik semata-mata menghamba atau melayani dan mendampingi anak didiknya, mulai dari yang ia tidak mengerti apa-apa sampai ia menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan mampu mencapai apa yang ia cita-citakan dengan berprinsip pada trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kemudian yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan, yakni dengan gotong royong kita bentuk karakter anak yang unggul dan membangun karakter guru berdasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih. Demikian paparan dari kelompok kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya di daerah Sragen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.